Assalamualaikum. Kita lanjutkan materi yang kemarin. Yang kemarin tugasnya adalah kalian membuat kesimpulan dari gambar-gambar yang sudah Ibu sampaikan kemarin. Nah, sekarang kita lihat beberapa contoh kesimpulan yang kalian buat. Alhamdulillah, mayoritas jawaban kalian atau kesimpulan yang kalian buat jawabannya benar gitu ya, bahwa makhluk hidup itu ternyata mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Sekarang kita next ke materi selanjutnya. Sekarang kita akan membahas apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di slide ini kalian bisa membaca arti pertumbuhan dan perkembangan. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Di sini pertumbuhan merupakan pertambahan yang sifatnya adalah irreversible atau tidak dapat kembali lagi pada makhluk hidup dan sifatnya itu bisa diukur. Sedangkan perkembangan terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu. Sini kita akan bahas lagi lebih dalam tentang pertumbuhan. Pertumbuhan adalah peristiwa bertambahnya ukuran, di antaranya bisa volume, bisa massa, atau bisa tinggi pada suatu makhluk hidup ya. Tadi yang sifatnya itu adalah irreversible atau tidak dapat kembali lagi. Dan sifatnya juga kuantitatif. Kuantitatif itu adalah bisa dihitung gitu ya, atau bisa diukur ya. Misalnya kalian mengukur tinggi pohon. Nah, kalau tinggi pohon itu kan bisa diukur gitu ya, misalnya 1 meter, 2 meter, dan lain-lain. Nah, misalnya tumbuhan itu sudah tinggi gitu ya, misalnya sudah 2 meter, nah dia tidak akan mungkin kembali lagi ke ukuran 1 meter. Itu yang disebut sebagai irreversible, tidak dapat kembali lagi. Nah, itu adalah ciri-ciri dari pertumbuhan. Atau misalnya juga bertambahnya jumlah daun. Misalnya tumbuhan awalnya daunnya 5, kemudian nanti akan menjadi 10. Nah, ketika jadi 10 ini nanti dia tidak akan lagi kembali lagi ke 5 gitu ya. Itu tadi yang disebut sebagai irreversible. Kalian bisa mengukur, bisa menghitung, itu disebutnya sifat kuantitatif. Nah, kenapa bisa mengalami pertumbuhan gitu ya? Kenapa kita bisa mengalami pertumbuhan? Karena adanya pertambahan jumlah sel dan pembesaran sel sehingga kita bisa tumbuh. Jadi tumbuh itu ke atas, bukan ke samping. Sekarang kita ke perkembangan. Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan atau terspesialisasinya sel-sel menuju ke struktur dan fungsi tertentu sehingga semakin kompleks. Nah, misalnya manusia gitu ya, kita dikatakan dewasa atau dikatakan mengalami perkembangan jika alat-alat reproduksi kita sudah berfungsi gitu ya. Jika perempuan misalnya dia sudah menstruasi, kemudian payudaranya sudah membesar, kemudian kalau misalnya pada laki-laki juga sama gitu ya, sudah bisa menghasilkan sperma, itu disebut sebagai perkembangan ya. Misalnya pada tumbuhan, jika tumbuhan itu sudah berbuah gitu ya, sudah berbunga, nah itu berarti tumbuhan tersebut sudah bisa dikatakan mengalami perkembangan. Nah, perkembangan ini
sifatnya kebalikan dari pertumbuhan. Kalau tadi pertumbuhan sifatnya kuantitatif, bisa diukur. Tapi kalau yang namanya perkembangan, pendewasaan itu sifatnya adalah kualitatif, tidak diukur, tapi kita lihat dari kualitasnya. Dan kalau pertumbuhan tadi sifatnya irreversible. Nah, kalau ini reversible itu sifatnya bisa dapat balik, kita bisa dapat kembali lagi ke sifat semula gitu ya. Itu yang disebut sebagai perkembangan. Nah, sekarang kita lebih spesifik lagi mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Tumbuhan mengalami pertambahan tinggi. Kenapa? Nah, karena yang pertama, pertambahan jumlah sel sebagai hasil pembelahan mitosis pada meristem. Nah, ya kalian masih ingat ya di kelas 11, jaringan meristem itu apa? Jaringan yang selalu aktif membelah. Nah, ini ya. Nah, dia membelah di ujung-ujung akar atau di ujung-ujung batang ya. Kalian masih ingat. Kemudian yang kedua, karena pertambahan komponen-komponen seluler dan adanya proses diferensiasi sel ya, sehingga si tumbuhan ini bisa mengalami yang namanya pertambahan tinggi. Pertumbuhan tanaman itu ditandai dengan adanya proses perkecambahan atau diawali dengan yang namanya proses perkecambahan. Apa itu perkecambahan? Perkecambahan adalah munculnya plantula atau tanaman kecil dari dalam biji. Nah, bagaimana prosesnya gitu ya? Nah, ketika kalian menanam, biasanya kalian keringkan dulu gitu ya, keringkan dulu biji. Nah, ini kita berbicara tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman berbiji ya. Nah, jadi ketika kalian mau menanam, kalian biasanya menjemur dulu gitu ya, menjemur atau mengkeringkan biji. Nah, setelah itu nanti kalian tanam. Setelah kalian tanam, biasanya kalian menyiram air. Nah, ketika kalian menyiram air tadi, si biji akan melakukan proses yang namanya imbibisi, yaitu proses penyerapan biji, penyerapan air oleh biji. Nah, kenapa bisa terjadi? Nah, karena adanya potensial air ya, atau perbedaan potensial air rendah pada biji yang kering. Nah, adanya proses imbibisi ini nanti akan merangsang hormon giberelin yang ada di dalam biji untuk merangsang si biji tersebut untuk tumbuh gitu ya, sehingga nanti akan muncul yang namanya kecambah. Nah, kita tadi sudah membahas apa itu perkecambahan. Nah, sekarang kita bahas tentang macam-macam perkecambahan. Perkecambahan berdasarkan letak kotiledonnya ada dua. Yang pertama, perkecambahan epigel, yaitu perkecambahan yang ditandai dengan hipokotilnya terangkat ke atas permukaan tanah. Misalnya ketika kalian menanam biji kacang hijau. Nah, ketika kalian menanam biji kacang hijau, nanti biasanya kotiledonnya itu nanti akan ikut ke atas. Ya, biasanya kulitnya akan ikut terangkat ke atas. Itu yang disebut sebagai perkecambahan epigel. Yang kedua adalah perkecambahan hipogel, yaitu perkecambahan yang ditandai dengan terbentuknya bakal batang yang muncul ke permukaan tanah, sedangkan kotiledonnya tetap berada di dalam tanah. Nah, ini ya. Jadi ketika kotiledonnya itu tetap berada di dalam tanah, itu disebut sebagai perkecambahan hipogel. Misalnya ketika kalian menanam mangga gitu ya, menanam mangga. Nah, itu
si biji mangga itu tidak akan ikut terangkat ke atas ketika berkecambah. Nah, itu disebut sebagai perkecambahan hipogeal ya. Jadi kotiledonnya tetap berada di dalam tanah ya. Jadi kalau epigeal itu terangkat ke atas, sedangkan kalau hipogeal itu tetap berada di dalam tanah. Mari kita lihat gambarnya ada di slide selanjutnya. Ini dia gambar perkecambahan epigeal. Nah, ini kalian perhatikan di sini ada gambar biji. Yang gambar yang pertama yang tulisan radikulat tumbuh ke bawah. Nah, ini adalah gambar biji-bijinya. Ini ceritanya ada di dalam tanah, sudah kalian tanam. Nah, kemudian nanti si biji ini ketika kalian siram air, nah tadi kan hormon giberelin yang ada di dalam biji nanti akan membentuk enzim, kemudian nanti akan merangsang radikula untuk tumbuh. Radikula itu adalah calon akar. Kemudian nanti lama-kelamaan si si biji ini setelah mengeluarkan radikula nanti akan membentuk yang namanya plumula. Plumula itu calon batang yang akan muncul ke permukaan tanah. Nah, kemudian nanti si testa itu adalah kulitnya ya. Kulit tadi yang membungkus kotiledon akan ikut terangkat ke atas gitu ya, sehingga si bijinya tadi atau kotiledonnya tadi tidak tertinggal di dalam tanah. Nah, nanti kemudian akan muncul daun-daun. Nah, inilah yang disebut sebagai perkecambahan epigeal ya. Kotiledonnya ikut terangkat ke atas gitu ya, keluar dari dalam tanah. Ini adalah gambar perkecambahan hipogeal. Nah, ini ada gambar biji yang tertanam di dalam tanah. Setelah tadi biji melakukan proses imbibiasi, nanti akan tumbuh yang namanya radikula. Radikula itu adalah calon akar. Nah, ketika sudah tumbuh calon akar, nanti akan tumbuh yang namanya plumula. Ya, plumula tadi calon batang. Nah, kemudian terus akan tumbuh sehingga nanti akan membentuk yang namanya bakal daun gitu ya. Nah, tadi ketika sudah tumbuh menjadi bakal daun, nah nanti si kotiledonnya itu tidak akan terangkat ke atas, dia akan tetap tertinggal di dalam tanah. Cukup sekian materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.